Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini bertemu dengan saya kembali Denny Andriana, pemilik channel Kang Denny Andriana. Nah, memang di channel ini isinya dominasinya lebih ke arah metode penelitian, terus dunia akademis, perkampusan dan beasiswa dan hal lain yang pastinya positif semua untuk para subscriber channel ini. Dan tentunya untuk bisa lebih mengikuti channel ini ke depannya, jangan lupa untuk selalu subscribe dan klik yang ada gambar loncengnya. Nah, kalau pekan lalu ya kita bicara seputar persyaratan doktor atau S3 yang pastinya banyak ditonton juga ya sama orang-orang, karena kan orang kalau mau sekolah itu ingin tahu ya step by stepnya. Nah, sekarang ini pembicara yang saya undang gitu ya, ini salah seorang mahasiswa juga S3 gitu ya, tapi masuk ke program doktor ini melalui jalur beasiswa. Nah, kan mungkin kan orang kadang-kadang bayangannya ya ketika mau melamar beasiswa itu sudah diselimuti dengan pikiran, wah ini susah, wah ini apalagi yang harus dipersiapkan dan sebagainya. Dan mungkin informasi tersebut sebenarnya ada ya, tapi mungkin kita karena ada asymmetry information atau informasi yang tidak tersampaikan dengan baik, entah itu mungkin dari institusinya atau mungkin dari hal lainnya. Nah, ini melalui channel ini ya dan melalui pembicara kita hari ini, insya Allah akan sedikit berbagi ya, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan atau apa persyaratannya dan bagaimana benefitnya buat penerima beasiswa. Dan sebelum lebih lanjut kita mengeksplor tema hari ini, saya ingin memperkenalkan pembicara kita atau narasumber kita hari ini, yaitu Kang Dede Kurnia. Halo Kang Dede. Nanti mungkin sebelum kita mulai ya, kita perkenalan dulu mungkin dari Kang Dede ke para subscriber saya yang berapa ribu tuh? 5.000. Oh, 5.000. Ya mangga silakan. Oke, nama saya Dede Kurnia. Kemudian saya mahasiswa S3 di program studi manajemen FEB UPI. Saya lahir dan besar di Tasikmalaya. Kemudian status mahasiswa aktif. Wah, ini asli dari Tasikmalaya. Sebenarnya saya mau nanya lebih lanjut nih, misal kayak status dan sebagainya ya, tapi nggak enak lah ya kita fokusnya. Nggak apa-apa ya. Oh, gimana? Jadi Kang Dede statusnya bagaimana? Statusnya mahasiswa aktif. Oh, mahasiswa aktif. Ini yang saya suka ya. Jadi kalau S3 itu jawabannya filosofis ya teman-teman ya. Saya nanya ke A, jawabannya B. Tapi memang itu the essence of research itu adalah exploring ya. Nah, nggak apa-apa, nanti kita explore lebih lanjut. Nah, Kang Dede ini kalau menurut informasi yang beredar ya, kan salah satu penerima beasiswa BPI ya, beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, pastinya teman-teman semua tahu ya kan, kalau di Indonesia mungkin salah satu alternatif lainnya selain BPI itu kan ada LPDP gitu ya. Atau sebelum lebih lanjut ya bahas masalah beasiswa, sekarang dulu deh ya. Ini pertanyaan yang saya tanyakan sama ya ke Pak Wenda ya, narasumber atau Mas Wenda pekan lalu. Kenapa sih harus S3? Ini kan audiens semua, subscriber semua, penonton setia semua. Ini Kang Dede ini kan belum 30 tahun loh. Artinya opsi setelah lulus itu kan bisa banyak. Bisa wira swasta, bisa bekerja di industri. Dan Kang Dede ini mengambil opsi yang lumayan sulit ya, S3. Kenapa harus S3? Ini pertanyaannya agak bingung saya jawabnya ya. Ya, jadi betul saya di kelas itu mungkin jadi salah satu-satunya bahkan termuda gitu ya. Masih baru 29. Kenapa S3? Karena satu tuntutan profesi ya. Dosen memang ke sana. Kemudian nah ini juga di luar prediksi dalam artian cita-cita S3 itu ada, tapi saya tidak menyangka akan secepat ini gitu. Jadi saya merasa bahwa ini kecelakaan sepertinya. Keberuntungan gitulah ya. S3 kecelakaan tuh menarik sih. Ya jadi ya ini Kang Dede ini belum 30 tahun terus ngambil S3 dan melalui jalur beasiswa lagi. Ya oke lah. Mungkin beasiswa nanti kita akan bahas ya. Tapi tadi karena penuntutan profesi ya lebih tepatnya ya. Jadi walaupun memang rencananya nggak secepat ini ya. Ya betul. Dan ini dari daerah. Oh ya sebelumnya deh. Kalau boleh tahu pendidikannya coba. Asli kan di Tasik ya. Artinya selama ini tinggal di Tasik. Kota atau kabupaten? Saya di luar kota Pak. Kabupaten. Di luar kota tuh kabupaten, betul sih ya. Memang karena ada dua doang pilihannya ya. Kalau nggak kota ya kabupaten sih, betul juga. Terus kemudian hijrah ke Bandung gitu ya.
hijrah ke Bandung. S2 dan S3 atau S2 S3-nya? S2 saya di Bandung di pendidikan ekonomi, kemudian S3-nya saya hijrah lagi ke manajemen Oke, jadi S1 S2-nya linear. linear. Oh, S3-nya yang pindah ini. Ya, itu apa ya? Jadi mualaf di manajemen Oh, lah. mualaf di manajemen. Tuh, jadi bapak ibu yang manajemen sebenarnya adalah hasil istiqoroh ya, hasil Istiqoroh. mualaf. Ya kemarin sebenarnya pekan lalu juga pembicara jadi manajemen juga ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa undang lebih banyak lagi lah, ya variasi ya, variatif, nggak hanya dari fakultas ekonomi gitu ya, backgroundnya bukan ekonomi. Jadi buat teman-teman semua, makanya jangan lupa ya subscribe, nanti temanya seru-seru lah untuk kedepannya ya. Nah oke, sekarang kita ke scholarship nih, kan mohon maaf ya, ini pertanyaan juga perlu ditanyakan karena kan pastinya kan audiens juga ingin tahu ya, kalau seandainya ada pilihan untuk S3 bayar sendiri dan mampu, posisi sekarang lah misalnya, Kang Deddy, mohon maaf ya, secara ekonomis keluarga apakah bisa nggak kalau bayar sendiri? Ya itu tadi hubungannya dengan pertanyaan pertama. Kenapa saya katakan ini tuh sebetulnya cita-cita yang nggak saya duga gitu loh. Ini terlalu cepat karena secara kalau saya berpikir kemampuan jelas nggak mungkin mampu. S2 aja saya dulu udah mati-matian banget gitu. Apalagi sekarang S3 yang secara finansial dibutuhkan 2 kali lipat dari S2 gitu. Itu udah kayaknya nggak mungkin deh gitu. Makanya dulu pas akan mendaftar itu ya udahlah, saya lolos alhamdulillah, nggak lolos juga ya oke, karena memang saya kondisinya kalau harus bayar sendiri nggak mungkin. Oke, Makanya mungkin itu ada faktor keberuntungan juga gitu loh. jadi keterbatasan biaya bukan berarti keterbatasan harus berhenti menggapai cita-cita lah ya, S3 gitu ya. Sayang ya. Betul. Jadi keterbatasan itu jangan menjadi batas-batas untuk impian kita. Asik. Tuh catat. Nah, jadi ya, batas impian tuh jangan dihentikan oleh keterbatasan biaya, karena pasti opsi atau peluang itu ada ya. Selalu buat ada. beasiswa ya. Selalu ada. Selalu ada. Yang penting yang harus kita apa ya? Yang harus kita yakini adalah saya tadi katakan bahwa mungkin saya bisa S3 secepat ini itu adalah bagian dari keberuntungan. Tapi tidak banyak orang yang menyadari bahwa keberuntungan itu pada dasarnya adalah pertemuan antara kesiapan dan waktu yang tepat. Gitu. Aduh, saya mau nanya tapi jawabannya pasti statusnya mahasiswa aktif sih ya. Ini belum 30 tahun udah jadi dokter nih guys. Ya oke, jadi ini menarik nih. Jadi ya sebenarnya kalau dalam konteks filsafat itu ya, yang namanya luck itu nggak ada ya. Sebenarnya yang ada itu adalah takdir. Nggak apa-apa lah. Oke, terus kan sekolah nih ya, kita mau sekolah, terus Kang Deddy mau sekolah S3, terus kenapa di UPI dan kenapa Bandung? Ini menarik sebetulnya. Mungkin Pak Denny ingat waktu itu kita 2020 waktu Pak Denny masih di Inggris, kita sering kontak-kontakan ya waktu itu. Saya cerita juga ke Pak Denny bahwa sebenarnya cita-cita S3 saya adalah ke Belanda, ke Rotterdam, ke Erasmus. Saya rencananya ambilnya itu adalah entrepreneurship. Cuma saya pikir ketika kesempatannya itu memang ada dalam negeri, ya kenapa enggak gitu loh. Jadi selama di depan ini kita nggak mungkin menyia-nyiakan apa yang ada di depan kita gitu untuk sesuatu yang entah kapan bisa kita raih. Gitu loh. Ini kelihatan banget ya mahasiswa S3-nya itu jawabannya itu berat mungkin dicernanya ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini yang bikin serunya gitu ya. Tapi nggak gini Pak, saya tuh kan cita-cita ke Belanda gitu ya. Tapi ternyata tanpa saya sadari di Bandung juga banyak bangunan Belanda gitu. Jadi sedikit terobati kali ya. Benar. Jadi minimal gantungan kunci Belandanya udah ada lah ya. Nah, itu. Oke. Nah jadi apa ada kesempatan di depan mata ini jangan dilewatkan, apalagi lewat jalur scholarship dah ya. Betul. Nah pertanyaan saya nih, kalau misalnya scholarshipnya itu nggak dapat, jadi nggak akan lanjut sekolah? Kemarin ya maksudnya? Iya. Kemungkinan besar enggak. Oke. Nah ini teman-teman semua ya yang mungkin mau apply atau mau lanjut S3 atau sekolah lah ya, S2, pasti semua orang punya ceritanya sendiri ya. Apalagi yang pekan lalu ya, yang Mas Wenda, kalau yang belum tonton tuh ya, yang Mas Wenda yang persyaratan dokter. Beliau itu suffering for 4 years untuk belajar bahasa Inggrisnya aja gitu ya. Nah itu kan effort banget, saya yakin lah effort lah. Semua orang itu kan punya timelinenya sendiri-sendiri, punya ceritanya sendiri-sendiri, dan kesulitannya pasti ada ya. Ada. Ya. Sangat banyak bahkan. Sangat banyak, dan itu yang jelas sih masih dalam ini ya, kemampuan kita lah ya untuk menghandle ya, men-tackle lah ya. Nah sekarang kita lanjut mulai ke teknisnya nih. Ini pasti yang mau atau ingin diketahui oleh para penonton semua nih. Kan ada dua yang tadi saya bilang ya, ada LPDP, ada BPI. Nah pertanyaan saya, kenapa? Apakah ini milih BPI? Mohon maaf, karena tidak diterima LPDP, atau karena BPI datang duluan, atau gimana sih? Coba cerita gimana? Oke, saya pernah daftar LPDP juga itu bulan Oktober 2020. Tapi ternyata nggak lolos.
Kemudian saat itu saya ikut sosialisasi bahwa akan ada perluasan beasiswa dari LPDP gitu ya. Nah ini BPI ini. Nah ini saya tunggu, ternyata saya baca-baca pamfletnya cocok gitu ya. Kayaknya saya daftar bulan Mei gitu. Jadi ya dan memang BPI ini sebetulnya kalau saya tidak salah baca di ketentuannya itu adalah beasiswa yang memang diperuntukkan untuk dosen, tenaga kependidikan. Kalau LPDP itu kan umum ya, untuk umum untuk siapa saja. Nah kalau BPI ini dia lebih spesifik untuk dosen dan tenaga kependidikan, untuk calon guru juga. Nah bahkan yang menarik di BPI ini dia ada beasiswa untuk anak S1. LPDP itu kan nggak ada ya, S2 dan S3 saja. Nah BPI ini ada untuk S1. Nah ini menarik nih peluangnya buat Bapak Ibu semua, teman-teman semua, bahwa beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI ini area skopnya lebih luas ya. Betul. Ya. Oh iya, jangan-jangan apa kemudian nanti BPI hanya khusus di Indonesia enggak, atau bisa ada di luar negeri juga ada BPI? BPI ini sebetulnya kan tadi ya saya katakan luas, ada jenjang S1, S2 dan S3. S1 juga terbagi tuh, ada calon S1 untuk calon guru SMK, S1 untuk pelaku budaya, dan satu lagi untuk S1 untuk beasiswa Indonesia Maju. Nah untuk S2 ini ada S2 untuk skema kalau nggak salah itu PTA atau apa gitu. Tapi pokoknya banyak lah. Nah saya kalau di S3 itu saya ingat banget ada PTA, itu perguruan tinggi akademik, kemudian ada perguruan tinggi vokasi, ada pelaku budaya, ada bahkan profesi, pendidikan profesi ya. Itu juga ada. Nah bahkan PPG ini pendidikan profesi ini keluar negeri tujuannya. Kemudian ada lagi untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Pokoknya ini beragam sekali ya untuk jenjangnya, untuk formasi di tiap jenjangnya beragam. Kemudian skemanya itu ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri, ada yang joint degree, ada yang double degree. Wah ini banyak nih, jadi sebenarnya peluangnya besar ya, maksudnya banyak sekali. Jadi Bapak Ibu semua atau teman-teman semua yang mau apply beasiswa tuh kan bisa ngeliat dari skema-skema yang ada gitu ya, untuk betul. bisa memilih yang kira-kira yang paling pas ya dengan kriteria yang ada ya, seperti apa betul, gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya Kang Dede sebagai dosen, berarti jalur apply-nya itu ke jalur yang kalau saya itu karena saya dosen di perguruan tinggi akademik gitu ya, itu saya ambil PTA dalam negeri. Tapi ada beberapa teman saya juga di kelas, dia itu dari perguruan tinggi vokasi, dia ambil skema perguruan tinggi vokasi dalam negeri. Tapi PTA dan PTP itu juga dia bisa ngambil di dalam negeri atau di luar negeri, bisa ngambil yang joint degree atau yang double degree. Jadi pas apply pun di dalamnya bisa milih-milih lagi nanti. Bisa milih-milih, ada ketentuan-ketentuan yang memang kita diakomodir untuk memilih itu. Oh, artinya setelah diterima ya itu ya? Atau memang sebelum diterima udah milih? Sebelum diterima kita udah milih. Tapi kalau misalnya kalau nggak salah itu kalau joint degree misalnya itu kita harus melamar di kampus yang memang dia sudah ada kerjasama dengan kampus luar. Saya lupa pokoknya entah joint degree atau double degree, yang jelas harus memang kampusnya sudah mengakomodir itu. Gitu. Oke, ini menarik nih. Jadi memang skemanya banyak banget ya. Jadi artinya memang sudah dimudahkan ya oleh pemerintah ya. Betul. Jadi Bapak Ibu semua atau teman-teman semua yang mau apply beasiswa jangan sampai kemudian harapannya berhenti gitu ya. Karena memang asal kita mau nyari ya. Asal kita mau nyari, insya Allah ada sih ya. Betul. Terus ini juga yang jadi perdebatan atau rumor di luar sana. Ini pengelolanya kalau BPI itu kementerian apa sih? Kalau untuk pengelola itu dia di bawah Kemdikbud. Jadi setahu saya ya ada namanya itu ada Pusat Layanan Pembiayaan dan Pendidikan, Puslapdik. Nah di bawahnya itu ada kayak balai-balai untuk pembiayaannya seterusnya seperti itulah. Kalau di LPDP kan dikelola oleh LPDP aja. Kalau di kita itu sebenarnya di bawah Kemdikbud ada organisasi-organisasi yang mengelola ini. Gitu. Oke, terus nah ini juga nih yang jadi rumor atau apa ya, nanti mohon dikoreksi ya kalau misalnya ini juga jadi informasi buat Bapak Ibu semuanya adalah perihal jumlah atau nominal stipendnya lah setiap bulannya. Nih kan mungkin orang lihat seolah-olah ya, mohon maaf gitu ya, mengagung-agungkan satu lembaga penyedia beasiswa kemudian mengkerdilkan yang lain. Nah itu kan entah itu masalah, mohon maaf ya, nominalnya beda, terus kemudian dari keterlambatan atau apa gitu ya. Nah selama ini yang Kang Dede alamin secara nominal sama nggak sih dengan penerima beasiswa yang lain? Setahu saya sama. Jumlahnya sama ya? Sama. Tuh. Dengan LPDP ya sama. Tuh Bapak Ibu sama ya jumlahnya. Jadi secara jumlah sebenarnya bukan one is better than the other ya, tapi sebenarnya ini justru pemerintah menyediakan 2 pintu masuk ya, dari LPDP, dari BPI gitu ya. Tapi harus diingat juga bahwa untuk BPI ini setahu saya ya dalam panduan itu dia hanya untuk dosen
atau tenaga kependidikan atau calon guru atau guru. Jadi kalau untuk di luar itu Baru silahkan boleh ke ke LPDP. Iya. Jalur reguler itu ya. Jadi ada semacam apa ya? Bukan Segmented marketnya ya. ada segmen tertentu. Oke. Jadi Gitu. Bapak Ibu yang dosen atau calon guru bisa nih ke BPI ya, lebih Betul, spesifik. betul. Tapi di LPDP ada skema itu juga kali ya? Nggak. Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Oh ya, nanti kita bisa undang yang dari LPDP ya. Penerima beasiswa LPDP. Saya ada sih beberapa nomini ya yang LPDP nanti, makanya teman-teman semua bisa subscribe nih, karena salah satu targeted narasumber saya nanti ya penerima LPDP yang di luar negeri dan juga dalam negeri nanti, nggak usah khawatir. Oke, nah sekarang kita lanjut ya ke BPI. Terus masalah persyaratan nih. Persyaratan. Ya, kemarin pada saat apply, informasinya dapat dari mana nih ya? Maksudnya apakah dari website atau nyari sendiri atau ada orang lain nge-share atau gimana ya? Ya, jadi ini juga tadi ya, kenapa saya katakan saya tidak menyangka terlalu cepat bagi saya. Kemudian tadi saya katakan saya beruntung karena saya itu dapat informasi ini dari teman sebetulnya. Dari teman, dia ajak saya, ayo kita S3 bareng-bareng. Kebetulan kan dia sudah dari segi usia udah sangat senior ya. Kemudian pengalaman di Indonesia juga sudah sangat banyak. Saya bilang saya nggak mungkin ikut gitu karena saya masih dosen baru. Kemudian secara pengalaman juga saya nggak ada gitu kan. Menulis juga ya, kemampuan menulis saya jelek gitu ya. Saya nggak pede, saya bilang. Tapi dia bilang, ayo temenin saya aja gitu. Yang penting biar nanti saya ada teman ketika lagi susah itu ada teman buat sharing gitu ya. Oke, saya bilang daftar. Nah, dia yang ngasih tahu, kita daftar. Ternyata berapa hari sebelum penutupan gitu ya, dia cancel. Yang daftar saya sendiri gitu. Dia karena ada suatu dan lain hal dia nggak bisa daftar. Udah, kamu lanjut sendiri. Loh, terus ini gimana? Ya udahlah, kata bismillah aja kamu bisa. Loh, saya yang diajak kok malah saya jadi yang daftar gitu. Jadi dikasih tahu teman intinya. Oke. Ini menarik nih Bapak Ibu semua ya, jadi yang fresh graduate juga ya, yang zero experience ya. Iya, ya bisa dikatakan saya zero experience. Jadi zero atau mungkin belum benar-benar well established ya, belum benar-benar mapan, artinya dari segi pengetahuan, terus pengalaman menulis, publikasi dan sebagainya ya. Iya. Itu kemudian, dan ini salah satu proven yang sudah terbukti ya, bisa juga dapat beasiswa BPI gitu kan ya. Bisa. Nah, ini kan menarik ya Bapak Ibu semuanya, karena ini jadi menambah semangat mungkin ya Bapak Ibu semua untuk apply gitu ya. Betul. Karena memang ada peluangnya dan Kang Dede juga bisa gitu ya dapat beasiswa itu. Nah, terus tadi pasti proses sampai di approve. Nah, ini juga nih saya lupa ya. Masalah LOA ini apakah mensyaratkan LOA dulu diterima atau tidak sih? Oh iya, kalau saya dengar di beberapa beasiswa itu ada memang dia dapat beasiswa dulu ya. Dapat beasiswa dulu kemudian baru dapat LOA. Nah, kalau BPI ini dia harus ada LOA dulu. Ada LOA dulu dari kampus. Dia harus diterima dulu ya di kampus harus tujuan. Diterima dulu di kampus. Gitu. Jadi harus diterima dulu Bapak Ibu semua di kampus tujuan baru kemudian bisa apply ya. Betul. Oh iya, pendaftarannya itu online semua. Semuanya online. Oke. Semuanya online. Jadi pasti di awal administratif dulu lah ya. Iya, itu pasti. Nah, kalau persyaratan IELTS atau TOEFL-nya sendiri BPI atau tergantung dari kampus ya mensyaratkannya atau gimana? Kalau ke luar negeri itu ada, kalau saya tidak salah, ke luar negeri itu ada ketentuan. Ada ketentuannya sendiri, tapi kalau dalam negeri itu untuk persyaratan bahasa sejauh ini ini kan BPI baru 2 tahun. Di 2 tahun ini dia mengikuti ketentuan kampus. Oh, jadi kalau kampusnya misalnya sudah mengikuti atau sudah dapat LOA-nya, tapi tetap kita harus melampirkan hasil TOEFL atau gimana? Kemungkinan ya. Pas kemarin dulu LOA dan ya dilampirkan juga. Oke. Berapa kemarin sih minimal? 500 berapa? Itu menyesuaikan dengan tujuan kampus masing-masing. Oh, artinya kayak jadi misalnya gini, UPI, kalau UPI gitu ya, itu kan minimal 525. Ya. Dengan misalnya kita sertifikat TOEFL-nya bisa dari Balai Bahasa UPI saja. Ya. Itu cukup gitu ya. Nah, ada beberapa kampus yang misalnya persyaratannya ya, misalnya 550 misalnya ya, untuk non bahasa Inggris. Kemudian dan sertifikatnya harus dari apa tuh namanya? Yang resmi itu apa ya? Oh, ini aduh yang apa? Paper base itu ya? Iya, bisa. PTA bukan ITP. apa? ITP ya? ITP. Oh, ITP Institute National Testing Program ya? Ya. Oh. Ada yang memang misalnya kampusnya mensyaratkan bahasa Inggrisnya harus itu gitu ya, dengan skor sekian ya kita harus ikuti gitu. Oh, oke. Nah, ini juga Bapak Ibu ya salah satu strateginya adalah memilih kampus yang sekiranya menyesuaikan dengan interest pastinya minat Bapak Ibu dan juga mungkin mohon maaf ya kemampuan ya mungkin ya. Artinya maksudnya gini, jangan sampai kemudian ya bisa aja sih ya proses belajar ya bisa. kayak tadi Mas Wenda gitu ya pekan lalu juga kan beliau butuh
waktu lama juga ya untuk mengupgrade skill bahasa Inggris, tapi ya ini juga bisa sih, artinya kemampuan bisa di-upgrade. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tadi ingin, misalnya kayak Kang Dede, oh kita ingin jalur cepat, tapi mungkin karena Kang Dede kan di UPI minta 525 dan Kang Dede udah sampai ya udah cukup gitu ya. Sementara mungkin Bapak Ibu mau menargetkan kampus tertentu, kemudian syaratnya misal tadi 550, sementara selama ini Bapak Ibu 525 dan mau cepat misalnya ya, berarti kampus yang menyesuaikan aja gitu ya. Ya tergantung orangnya juga. Nah, Ada yang memang tergantung seperti itu, ada yang memang udahlah saya pengen standar yang tinggi ya nggak jadi masalah. Betul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menargetkan yang lebih tinggi lagi, ya tadi dari persyaratannya, mangga dilanjutkan gitu ya. Betul. Oke. Tapi kalau syarat lainnya kurang lebih pasti sama lah ya nggak sih? Atau ada kayak rekomendasi gitu-gitu nggak? Ya kalau untuk dosen tenaga kependidikan biasanya surat izin dari pimpinan. Kalau untuk S1, nah karena BPI ini ada S1, setahu saya itu ada rekomendasi. Jadi kalau S1 berarti masih kuliah aktif ya? Atau ongoing atau gimana sih itu kalau S1? Seingat saya BPI, saya lupa S1 itu nerima yang ongoing atau enggak. Tapi biasanya mungkin kalau saya tidak salah dulu rekomendasinya bisa dari tokoh masyarakat ya? Atau siapapun. Kalau S3 ongoing bisa? Atau Nggak harus? bisa. Oh S3 harus dari nol ya, dari awal? Ya S3 harus dari awal. Oke, jadi Bapak Ibu harus diperhatikan nih ya. Jadi kalau misalnya mau apply, posisinya harus dari Mahasiswa nol ya? baru. Mahasiswa baru ya, oke. Nggak bisa ongoing ya. Tadi institusinya juga ini, terus apa rekomendasi? Ada motivation letter juga kali ya, harus ada ya? Oh iya, itu jelas ada namanya personal statement. Ya, kalau di BPI gitu ya, itu ada isinya tentang kayak apa yang sudah kita lakukan, apa kontribusi yang akan kita berikan. Kemudian intinya memperkenalkan diri, kelebihan kekurangan segala macam. Seperti itu. Mirip-mirip lah. Nah ini Bapak Ibu semua kalau yang memang mau sesi khusus dibuatkan, misalnya bagaimana membuat motivational letter, bagaimana menyusun surat rekomendasi, nanti tolong tuliskan di komen saja ya. Jadi supaya nanti kita undang bagaimana cara membuat motivational letter yang bagus gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini tadi kan kalau dari segi uang gak ada masalah nih, artinya jumlahnya sama saja dengan Betul. lembaga lain gitu ya. Artinya Bapak Ibu semua tidak usah, mohon maaf ya, merasa kerdil hati apply-nya ke BPI gitu ya, bukan ke yang lain. Nah terus sekarang dari segi keterlambatan waktu misalnya yang dari rumor di luar, itu betul nggak sih? Atau normal-normal aja? Sejauh ini yang saya rasakan normal-normal aja sih. Nah normal-normal aja tuh artinya ada saksi hidup. Tapi kalaupun ada keterlambatan saya pikir lama nggak, berbulan-bulan gitu? Enggak. Oh enggak. Karena gini ya, apapun yang dikelola oleh manusia, keterlambatan itu pasti ada. Kalau S3 tuh memang jawabannya begitu ya harus ya. Gimana Mas Wenda ya? Banget ya. Ya kalau S3 memang seringnya begini ya. Saya emang nanti lain kali Bapak Ibu semua saya undang yang S1 udah gimana coba cara jawabnya, pasti Bapak Ibu bisa nilai. Oke. Terus nah ini nih, kalau misalnya ternyata pendaftarnya adalah yang sudah berkeluarga nih, misalnya artinya sudah punya anak, kan kalau di LPDP itu kalau nggak salah ditanggung sampai 2 ya maksimal ya kalau nggak salah. Nah artinya 2 apa 3 ya ininya allowance apa dengan istri. Oh 2 ya. Istri dan istri dan satu anak ya. Iya dan Oke. satu anak. Nah kalau BPI bagaimana? Sama. Dan itu kita dapat di semester 3. Oke, sama semester Jadi 3. sebetulnya saya ini kan saya udah masuk semester 4 nih. Iya. Saya itu udah berkenan untuk mengajukan. Cuma saya kurang syarat. Nah, kurang syarat. Nah, ini Bapak Ibu semua yang mau mendaftar, mau menanya lebih lanjut masalah status, ini udah ada kode-kode sebenarnya ya. Status Kang Dede ini. Cuman saya biarkan yang bersangkutan yang menjawab gitu ya, bukan saya yang menjawab. Oke. Nah, oh ya durasi sekarang. Durasinya sampai berapa tahun sih bisa di cover? Untuk S3 itu kita 8 semester, untuk S2 4, untuk S1 itu saya lupa S1 berapa ya. No, S3 4 tahun itu privilege banget, keuntungan ya buat Bapak Ibu semua yang mau apply. Artinya Bapak Ibu bisa tanda kutip ya santai-santai nih bisa 4 tahun lulusnya gitu ya. Nah, terus apa itu semuanya cover allowance-nya dapat ya, maksudnya selama 4 tahun itu ya di cover ya. Iya. Oh ya, ada uang tahunan kayak uang buku nggak kayak di sebelah? Oh iya ada. Nilainya 10 juta ya? Nggak Atau ada terus- kenaikan? Enggak, sama. Oh tuh, apalagi tuh tiap tahun Bapak Ibu dapat uang buku ya 10 juta. Tapi insya Allah per bulan pasti cukup lah ya, atau lebih ya? Buat buku Enggak, bukan buat untuk semua allowance yang diterima. cukup, insya Allah cukup. Nah, Sebenarnya gini kan, masalah cukup dan nggak cukup itu relatif ya, tergantung bagaimana kita mengelola itu. Karena ada juga awardee misalnya baru 2 bulan pencairan living allowance gitu ya. Baru 2 bulan dia udah minta lagi, kapan kita cair lagi gitu. Itu kan aduh saya bilang ini betul nih, kacau nih. masalah gaya hidup nih Bapak Iya. Ibu semua ya. Dan mungkin salah satu pertimbangan juga kenapa mahasiswa S3 itu
memilih di luar kota ya supaya mungkin tidak ada gangguan yang sifatnya akan mengganggu jalannya Betul, ini ya. betul. Karena misalnya orang Jawa Barat lebih baik kuliah di Jawa Tengah atau Jawa Timur dan Ya. sebaliknya gitu ya. Jawa Timur mungkin kuliahnya di Jawa Barat atau di Sumatera atau di Kalimantan karena tujuannya ya ini ya supaya apa? Fokusnya. Fokus ke sekolah gitu ya, ke belajar karena ini jadi apa ya PR bersama sih ya buat mahasiswa itu terlalu banyak advertisement ya untuk iklan yang sekiranya akan mengganggu jalannya apa perkuliahan gitu ya. Nah, terus sekarang ini sesama awardee-nya ya atau penerima beasiswanya suka ada apa sih gathering nggak sih temu-temu kumpul acara gitu-gitu nggak? Ya, kebetulan di angkatan pertama itu sejak tahun 2021 berarti ya, sampai baru kemarin saya ganti, saya itu koordinator, saya lurahnya lah gitu Di di BPI UPI. UPI, oke. Jadi ya ada Berapa orang tuh di UPI semua awardee-nya ada nggak bisa kehitung nggak? Ya di UPI itu angkatan saya itu ada 200 hampir 200 BPI. BPI aja. Bapak Ibu banyak sekali jumlahnya di satu institusi kalau let's Tahun say pertama ya. Tahun pertama. Tahun kedua nambah jadi 220. Itu yang barunya. Jadi sekarang itu mungkin 300-an berarti 400-an. BPI. Seingat saya dalam hitungan saya kemarin itu ada 460 atau 55. Untuk S3 aja atau S2 dan S3? S1, S2, S3. Tapi S1, memang S2, S3. 80% S2, S3, S3. 80% S3. S3. Dari 400 itu? Iya. Berarti sekitar 300-an S3? Ya. BPI, se-UPI? Betul. Wah luar biasa ini Bapak Ibu. Jadi memang banyak sekali satu inian ya. Banyak dan karena gini, BPI ini di nasional itu paling terbanyak keduanya itu setahu saya itu UPI setelah UGM. Setelah UGM ya. Ya. Oke. Nah ini peluang banget ya buat Bapak Ibu semua yang mau sekolah. Ini khususnya yang dosen ya atau yang tadi yang jalur apa yang spesifik yang di require atau diminta oleh BPI gitu ya. Jadi kuotanya banyak sekali ya di satu institusi lagi ya. Betul. Ya 400 di UPI Bandung saja udah lumayan besar itu ya, besar banget ya, hampir mungkin berapa ya 1% 2%-nya dari total mahasiswa semua ya dari BPI ya kan UPI mungkin sekitar 40 ribuan kali ya, itu kan lumayan besar ya 1%-nya itu. Dan ini apa ya, ini sebenarnya peluang sekali ya. Betul, berpeluang sekali, sangat menjanjikan lah gitu ya. Kalau memang untuk berniat studi ya BPI ini bisa dibidik lah gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang masih S1 untuk ke S2 ini bisa jadi alternatif ya. Bisa jadi dan alternatif. S2 ke S3 juga, apalagi tadi S3 bisa 4 tahun, S2 bisa 2 tahun gitu ya. Jadi tidak terlalu dikejar-kejar lah ya. Untuk bisa menyelesaikan studi secara normal. Betul. Gitu ya. Jadi jangan diasumsikan oleh Bapak Ibu semua kalau S3 itu harus 3 tahun. Enggak, itu sih tergantung supervisor lah ya maunya 3 tahun, tapi kalau 2 tahun setengah juga bisa kok. 2 tahun setengah bisa lulus ya. Nah, ini nantilah saya. Wah, luar biasa. Hati-hati ya Mas Wenda ya, dapat ancamannya ada yang lulus lebih cepat. Ya oke. Terus kita jadi ini ya. Sebenarnya ini jadi berita baik ya buat Bapak Ibu semua, buat teman-teman semua yang mau sekolah gitu ya dengan coverage beasiswa. Oh ya, ini juga nih jadi kendala. Apakah mohon maaf ya, misalnya saya dari keluarga yang mampu ya misalnya. Kemudian apakah ini BPI ini spesifik hanya untuk kalangan tidak mampu atau berdasarkan seleksinya itu bebas gitu ya. Artinya orang dari latar belakang manapun bisa. Setahu saya bebas saja dari latar belakang manapun bisa daftar. Yang penting itu kita kan punya kompetensi gitu ya. Dia nggak ngelihat dia secara ekonomi mampu atau enggak. Selama orang itu punya selama orang itu kompeten dan memiliki kemampuan untuk itu, bisa saja. Karena beberapa artis juga banyak yang dapat, seperti Rachel Amanda. Kemudian sutradara film itu siapa ya? Rachel Amanda. Ya. Artis itu kan dia dapat beasiswa di mana? Di Jerman apa di Belanda gitu. BPI itu. BPI. Oke. Kemudian sutradara itu juga ada yang dapat tuh. Saya lupa dia sutradara atau apa gitu ya. Riri Rija. Tahu Riza yang ADC ya? Bukan. Atau bukan ya? Kalau ADC itu Mira Lesmana. Ini penyuka nonton film juga ya berarti ya. Riri Rija tuh saya tahu orangnya yang kacamata gitu ya. Cuma saya lupa filmnya apa ya. Saya juga nggak tahu. Kita masa bahas itu lagi. Kemarin baru wawancara sama orang BPI. Dia S2 apa S3? Nah itu saya lupa. Oke. Tapi ya Bapak Ibu semua nih, teman-teman semua ini kalau dilihat ya artinya kan basic atau background kayak tadi misalnya artis disebut kan harusnya ya secara finansialnya dia sebenarnya oke aja ya, bisa sendiri ya, tapi kemudian BPI juga membuka peluang itu bisa. Jadi artinya Bapak Ibu yang memang bersungguh-sungguh gitu ya mau melanjutkan studi dan ini sudah dibuka sebenarnya aksesnya. Oh iya, setahun berapa kali sih biasanya intake-nya BPI? Satu kali di bulan apa kira-kira kalau buka pendaftaran? Ya. BPI itu biasanya buka pendaftarannya di April.
Di bulan April. Bahkan tahun lalu itu dia buka pendaftarannya tepat di hari ini, tanggal 11 April. Nah, tahun lalu ya. 11 April nih. Ada Tahun lagunya lalu. tuh ya, 11 11 April. Januari. Oh, Januari. Salah saya, Jadi- maaf Bapak Ibu. Kalau tahun ini katanya infonya itu karena mungkin mepet ke Lebaran juga ya. Jadi kemungkinan akhir April kemungkinan sampai Juni ditutupnya gitu. Kalau tahun lalu itu kan pendaftarannya dibuka 11 April dan ditutup 30 Juni. Kalau sekarang itu mungkin akhir April sampai Juni. Nah, ini dicatat nih tanggal-tanggalnya Bapak Ibu. Saya ingat juga dulu saya sebagai scholarship hunter juga, saya pemburu itu tiap hari saya buka websitenya gitu ya, ingin tahu ada nggak sih peluang. Kalau dulu saya berangkatnya dari LPDP gitu ya, itu juga sama tuh nyari, terus berkasnya memang saya nggak tahu ya kalau di BPI, tapi dulu tuh kayaknya perasaan ya rigid banget, itu harus ke rumah sakit pemerintah, harus ini SKCK dan sebagainya. Tapi saya pikir demi sekolah S3 dan kemudian dibiayai gitu ya oleh pemerintah, ini mah receh lah, anggap aja gitu ya. Sama nggak sih prosesnya tanda kutip ngeselin itu nggak? Iya. Ya usaha gitu nggak sih harus Iya, itu luar biasa lah. Karena harus minta surat keterangan sehat ya. Kemudian ada banyak banget berkasnya. Saya saking banyaknya saya lupa apa aja gitu. Nah, ini setuju sih Bapak Ibu ya, sebenarnya mau either way ya, mau BPI, LPDP ataupun saya pikir semuanya pasti Itu syaratnya pasti begitu. Iya, pasti syaratnya begitu. Jadi Bapak Ibu semua jalanin aja gitu ya. Worth it lah ya, maksudnya kan insya Allah lah gitu ya, akan ada jalannya, walaupun mungkin tanda kutip ya ngeselin itu gitu ya. Misalnya ngantri di rumah sakit. Dulu sih di rumah sakit saya, bukan di puskesmas, betul ya? Kan harus rumah sakit daerah. Nah, harus rumah sakit C daerah. kalau nggak salah minimal tuh. Jadi Bapak Ibu semua udah jalanin aja gitu ya. Terus proposal juga harus bikin juga syarat dari BPI. Kalau ya? untuk S3 itu ada proposal riset ya. Kalau untuk S2 kan ada rencana penelitian. Jadi ya memang sesusah apapun kerjakan aja, karena secapek apapun, selelah apapun, semuanya itu akan terbayarkan ketika kita baca dapat email tuh, selamat Anda lolos sebagai penerima beasiswa. Itu udahlah susah untuk dideskripsikan gitu. Betul. Ya, Bapak Ibu saya aja butuh waktu 2 tahun 3 tahun saya biar bisa jebol tuh. Ya, memang painful ya prosesnya juga ya. Capek lah ya. Sangat. Ya tapi emang worth it sih ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau hasilnya maksimal, teman-teman semua maksimal, ya usahanya harus maksimal juga lah ya. Jadi karena jalur orang dalam tuh agak susah ya kalau di beasiswa ya. Gak ada lah. Jalurnya harus usaha gitu ya. Harus usaha dan kuat-kuatan doa lah yang pastinya. Apalagi namanya kalau dari tahun ke tahun jumlah yang diterima lebih tinggi nggak sih kalau BPI kayak grafiknya gitu? Saya nggak bisa menyembuhkan secara tahun ketiga ya soalnya ya. Iya, sekarang tahun ketiga. Satu kedua lebih banyak kedua. Di UPI itu kan saya nggak bisa berbicara tentang keseluruhan gitu ya. Okay. Tapi kalau di UPI grafiknya naik. Yang pertama itu kan 200. Nah, selanjutnya jadi 200 berapa gitu. 220 itu belum ada susulan ya. Kemarin ada susulan itu nambah jadi 200 banyak. 200 sekian lah. Jadi totalnya itu ada 450-an. Ya let's say kalau pakai average nggak ada kenaikan pun sebenarnya 200 banyak juga itu ya. Banyak banget. Banyak banget nih. Jadi sebenarnya ya udah gitu kan Bapak Ibu ya, sebenarnya yang beasiswa itu tadi kalau Kang Dede nyebutnya keberuntungan, itu kalau kita mungkin melihatnya gini juga, ketika orang lain merasa dipenuhi dengan pikiran bahwa bakal ribet ngurusnya, susah, saya mah nggak bisa. Nah disitulah kesempatan Bapak Ibu masuk gitu. Betul. Karena ketika orang lain merasa nggak siap dan mundur, maka Bapak Ibu secara tidak langsung sudah mengurangi banyak saingan gitu ya. Betul. Ya kan gitu. Betul. Ya karena saya baru kaget ya Bapak Ibu, terus terang waktu itu juga saya nggak melihat jumlah ini pendaftar berapa ya. Saya terus terang bahkan juga dulu saking ininya mematikan semua medsos tuh dulu tuh, karena hanya fokus nyiapin administrasi, bikin proposal tuh lama tuh ya. Terus kemudian setelah lolos dan sebagainya, saya baca berita ternyata dari 160-an ya angkatan saya itu yang pendaftarnya itu sekitar 1.900 2.000. Mungkin kalau di awal saya ngelihat jumlah pendaftarnya sebanyak itu mungkin saya juga akan capek nyerah. Betul. Gitu ya. Nah ini juga jadi sedikit harapan mungkin ya buat Bapak Ibu semua, ya udah tinggal terusin aja jalanin gitu. Betul. Ya. Kalau memang tadi motivational letter dibuat ya lihat cari contohnya gitu ya, dari mana gitu ya. Tapi gini Pak, ini yang saya alami gitu ya dalam proses untuk pembuatan supaya motivation letter, proposal segala macam, saran saya jangan nengok kanan kiri lah. Jadi saya ingat betul mempersiapkan berkas itu sejak bulan Februari, gitu ya. Sejak bulan Februari semuanya saya persiapkan, itu saya nggak nengok kanan kiri, saya nggak tanya siapa, saya nggak lihat medsos apa. Saya fokus bikin aja. Jadi saya pede bahwa yaudah saya bisa bikin kayak ginian gitu. Karena kalau kita nengok kanan kiri biasanya misalkan distraction, misalnya kita nulis personal statement gitu ya, atau motivation letter, kita lihat contoh, otomatis gaya penulisan kita akan sama seperti itu tanpa kita sadari. Jadi ya jadi nggak orisinal gitu.
Kalau saya lihatnya seperti itu. Nah ini salah satu ketentuan penulisan disertasi itu harus novelty atau original. Nah ini juga sudah dipraktekkan dari mulai penulisan motivational letter, terus kemudian proposal penelitian juga ya. Betul. Ya, tapi mungkin untuk mencari ide atau inspirasi bisa kali ya? Bisa, tapi gini, kalau saran saya kan ada beberapa teman yang misalkan untuk tahun lalu gitu ya, mereka ada yang menghubungi saya misalkan di DM atau di WhatsApp, Kang minta contoh dong untuk personal statementnya gitu kan. Saya bilang kalau mau sharing jangan minta contoh, mending kamu tulis aja dulu, nanti saya baca, saya kasih saran gitu loh. Karena kalau lihat contoh itu pasti akan ngikutin pola kita. Terpengaruh. Jadi yang nggak orisinal itu tadi gitu. Seperti itu. Betul, karena bisa jadi apa yang kita isi juga akan ngikuti stylenya ya. Betul. Cara nulisnya, terus isi materinya malah ya terpengaruh, betul. Jadi tapi sebenarnya general nih syaratnya kurang lebih mirip lah ya. Artinya semuanya itu semua, cuman memang ini yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman belum ketahui adalah masalah kuota tadi itu ya. Ternyata BPI kan luas banget gitu ya, dan Bapak Ibu jangan hanya terfokus ke satu institusi pemberi beasiswa, dan mereka itu bukan kompetitor loh ya Bapak Ibu, mereka itu adalah komplementari, saling melengkapi. Jadi kayak tadi Kang Dede nggak diterima di LPDP jangan kemudian berhenti gitu ya, ada BPI. Nah, Bapak Ibu sebenarnya indifference nih mau milih BPI atau LPDP, dua-duanya bagus kok, dua-duanya akan membantu sekolah gitu ya, bagus banget. Apalagi yang pekan lalu misalnya Mas Wenda ya narasumber di YouTube saya ini juga kan beliau dari LPDP gitu ya. Nah ini dari BPI dan no issue gitu ya. Yang penting kan lolos masuk gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua kalau misalnya atau teman-teman semua yang mau S2 atau S3 ya udah itu ada ini kok dibuka jelas gitu ya untuk aksesnya. Oh iya, websitenya apa sih? Kalau di itu tuh beasiswa.kemdikbud.go.id. beasiswa.kemdikbud.go government ya, go.id. Oke, beasiswa.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu semua, teman-teman semua nanti bisa akses tuh ya, itu sudah saya tuliskan di kolom atau chat. Ditulis aja beasiswa Kemdikbud itu pasti udah muncul. Atau misalkan beasiswa BPI gitu ya, itu pasti muncul. Nah ini tanggal-tanggalnya tolong diperhatikan ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua, karena jangan sampai terlewat ya. Betul. Sayang gitu ya, peluangnya gede sangat sih, besar sekali, gede banget gitu ya, sayang banget. Dan kampus di Indonesia banyak sekali. Nah, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu semua atau teman-teman semua yang mau S2, S3 mau ngambil di UPI juga mangga gitu ya. Di sini juga kampusnya enak, udaranya dingin gitu ya. Bisa diajak podcast lagi. Nah, sama saya nanti podcast sama saya boleh juga gitu ya. Bos kita dikit-dikit ini belum subscribe, tolong di subscribe biar lebih banyak yang yang ini podcast di sini juga bisa ada fasilitasnya, ini di kampus kami juga gitu ya, bisa dipakai fasilitas ini. Terus yang mau saya tanyakan adalah tadi masalah pas pada saat penulisan ya, pada saat wawancara itu ada prosesnya nggak sih? Wawancara ada. Itu nah ini juga yang kadang jadi kekhawatiran ya semua calon ini kurang pede atau nggak merasa ya di wawancara itu, gimana tuh Kang? Kalau saya di wawancara ya udahlah pede aja, karena mereka itu pasti nanyanya berdasarkan apa yang kita tulis gitu. Selama kita nulisnya jujur dan ya jujur gitu ya, maka kita ditanya apapun pasti bisa jawab. Gitu. Jujur ya, jadi teman-teman semua, karena kepura-puraan itu adalah sumber bencana. Iya. Katanya Pak Dini nanti mengundang untuk tips wawancara juga temennya ya. Oh bisa kalau mau ya wawancara. Ini sebenarnya ada HRD juga yang bisa diundang kalau mau ya. Kalau yang resipien bisa juga ya untuk masalah wawancara, bisa nih ya teman-teman semua Jadi nanti tolong di request aja tuh di kolom chatnya siapa yang mau diundang gitu ya, salah satunya, karena saya ada beberapa nomini juga ya untuk nggak hanya cuma beasiswa, bahkan kayak skripsi, tesis, disertasi juga ya kita bahas bareng lah, karena kita goalnya kan mau ngeliat Indonesia emas ya 1045 itu kita majunya bareng gitu ya. Nggak bisa negara ini diubah oleh satu orang dua orang tuh nggak bisa, harus rame-rame yang ubahnya gitu, karena population kita itu terlalu banyak 270 juta lebih, itu susah diubah sama satu dua orang, harus mayoritas lah rame-rame kita bangun. Dan ini pemerintah udah menyediakan gitu ya sarana beasiswa buat kita menjadi tambah pintar dan tambah knowledge lah ya, tambah ilmu dan pertemanan dan semuanya. Nah ini teman-teman semua tadi kalau ngeliat ya ceritanya Kang Dede dari yang zero experience atau sedikit lah minim di usia yang 20-an gitu ya, udah berani melawan zona nyamannya gitu. Dan ini yang menarik gitu ya, Kang Dede juga sudah berhasil gitu ya
masuk Q1 coba. Q1 Scopus yang menjadi mungkin impian banyak lektor kepala yang mau jadi profesor gitu ya. Sementara udah asisten ahli itu masih tenaga pengajar. Asisten ahli. Nah. Baru asisten ahli saya keluar bulan Maret 2022. Tuh, baru asisten ahli udah keluar Q1 Scopus gitu ya. Nah, ini kan apa ya yang menunjukkan nih Kang Dede ini bahwa apa nothing is impossible ya. Jadi ini aja apa ya teman-teman semua semua barrier tembok tadi itu udah lewatin aja gitu ya. Ya kan dari mulai mohon maaf gitu ya dari luar kota Tasikmalaya yang which is kabupaten gitu ya, dari anak kabupaten gitu. Kalau anak kabupaten itu sama dengan Manchester United ya. Karena anak kota itu Manchester City pasti. Nah, dari mulai kabupaten, anak kabupaten dari daerah gitu ya. Bukan dari daerah lagi, dari kampung. Kampung. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada rasa inferior ya di dalam diri Kang Dede ini, melawan semua stigma yang ada, hijrahlah ke Bandung, S2, S3 dapat beasiswa. Kemudian Q1 dan semuanya di bawah usia 30 tahun dengan status mahasiswa aktif gitu ya. Nah, sebenarnya Kang Dede ini belum menikah ya Bapak Ibu semuanya. Jadi hanya saja memang kriterianya ya memang sudah dicoba direndah-rendahkan tapi memang luar biasa ya taste-nya memang tinggi ya. Tapi nggak apa-apa lah, insya Allah ada jalannya gitu ya. Nah terus juga ini karena apa ya kalau saya lihat ya kebetulan Kang Dede juga satu tim ya dengan saya dalam hal nulis menulis juga saya ngelihat ininya ya Pak. Masalah achievement atau mimpi-mimpi ke depan itu Kang Dede ya, entah itu untuk institusinya atau untuk dunia akademis lah. Iya. Nanti harapannya tuh apa tuh Kang kalau misalnya setelah selesai dari UPI? Setelah selesai mungkin saya berkarir sebagai dosen pasti, tapi mungkin yang lebih saya tekankan itu saya lebih termotivasi dari sisi riset mungkin ya. Saya akan termotivasi di sana. Dalam hal tulis menulis terus pengembangan ilmu lah, knowledge apa istilahnya mungkin knowledge worker kayak gitulah. Jadi saya emang sangat senang di bidang itu gitu. Jadi mungkin saya akan lebih banyak di sana. Nah ini juga sedikit informasi ya Bapak Ibu semua teman-teman semua karena kemampuan menulis gitu ya ini luar biasa gitu ya dan ini menarik. Kemarin itu kan Kang Dede ini salah satu yang nguasain ya metode rush ya. Apa ejaannya gimana sih itu? Saya khawatir ketukar sama mobil soalnya. Itu nggak usah dibahas. Oh nggak usah dibahas, oke. Di belakang layar aja. Jadi kuantitatifnya Kang Dede ini jago banget gitu ya. Ya untuk penggunaan statistical toolsnya, makanya penelitian kuantitatif ini akan sangat-sangat terbantu gitu ya. Nah ini semua diperoleh melalui proses belajar gitu ya, belajar entah itu di kelas, entah itu sendiri gitu ya. Iya, jadi sebenarnya kalau mengingat proses belajar itu saya tuh kan jadi dosen 2019, ya kan. Nah kebetulan bulan September 2019 saya jadi dosen. Kemudian bulan Maret 2020 itu ada COVID kan. Otomatis pembelajaran semua berhenti online semuanya. Nah, dari bulan Maret sampai bulan Januari 2021 itu saya belajar di rumah. Jadi yang ngajar secara online saya juga belajar tentang terutama tadi kayak metode penelitian, penulisan karya ilmiah segala macam gitu. Itu saya belajar di setahun itu pas COVID itu. Gitu. Wah, ini luar biasa ya di usia muda achievementnya sudah lumayan banyak gitu ya alhamdulillah gitu ya dan ini mungkin bisa berharapannya bisa menjadi inspirasi ya buat Bapak Ibu semua atau khususnya juga buat saya juga sih ya supaya belajar itu nggak kenal usia nggak kenal waktu gitu ya bahkan dalam kondisi COVID yang semuanya harus serba online itu bisa dipakai dimanfaatin. Ya itu mungkin keunggulannya tapi gini loh Pak bagi kita ya bagi saya terutama yang belum ada pengalaman itu kan istilahnya itu kayak lompat pagar gitu loh. Dalam artian kamu tuh masih jauh istilahnya ya, masih belum saatnya. Tapi ketika kita memaksa masuk ke zona itu, maka orang mungkin stigma orang beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin menyepelekan, ada yang mungkin kasarnya tuh lo tuh bisa apa sih gitu loh. Nah tapi ya itu juga yang persis saya alami gitu. Ketika saya ada teman gitu yang tahu saya lolos S3. Saya ingat betul kata-katanya dia bilang gini, Dek, buat S3 orang yang tanpa pengalaman itu pasti susah. Gitu. Dia bilang akan susah lulus, publikasinya juga tuntutannya tinggi. Tapi ternyata sejauh ini saya menjalani, ternyata saya bisa melewati itu semua dan saya bisa survive dengan proses yang begitu rumit gitu. Oke, luar biasa ya ini stigma Kang Dede berhasil menghancurkan semua stigma negatif tentang zero experience itu akan susah untuk S3. Nah, Bapak Ibu semua mohon maaf gitu yang sudah jadi dosen bertahun-tahun ini harusnya lebih mudah ya harusnya gitu ya termasuk juga buat saya gitu ya harusnya lebih mudah bisa achieve itu semua gitu ya bisa pada saat kuliah S3 sudah bisa nulis Q1 sudah sangat
ngirim ke beberapa paper bahkan ya, ke beberapa jurnal, mohon maaf gitu ya, ke conference juga gitu ya, sangat-sangat produktif sekali gitu ya. Dan mungkin kalau ada anggapan tapi kan Kang Deddy ini kan single gitu ya, belum menikah, sementara yang keluarga banyak drama, itu apa namanya, kalau menurut saya ya, nanti mungkin Kang Deddy bisa koreksi atau tambahkan, ya semua orang punya masalahnya masing-masing ya. Betul. Dan kita nggak bisa nganggap bahwa masalah kita lebih besar dibandingkan orang lain. Iya. Mungkin Bapak Ibu belum tahu aja masalahnya Kang Deddy, bisa jadi karena sering dibully belum menikah itu jadi masalah besar, cuma dianggap kecil aja sama dia gitu. Gimana Kang Deddy kalau misalnya ada stigma gitu, wah ini anak saya banyak, wah ini gimana tuh Kang Deddy? Kalau saya mah, karena saya banyak juga yang tadi yang menilai bahwa ini tuh begini, saya mah nggak peduli gitu. Saya orang mau ngomong apa juga, saya jalan aja, karena saya percaya, saya punya track sendiri, saya percaya dengan kemampuan saya sendiri. Orang mau ngomong apa, komentar apa, ya saya masa bodoh, saya jalan aja gitu. Mau diapain juga saya udah nggak peduli, nggak pernah nengok kanan kiri, jalan aja pokoknya gitu. Jadi pada dasarnya ya betul, kita tidak bisa memukul rata orang ya, ketika dia kan belum nikah, saya udah nikah, repot segala macam. Tapi kan sebetulnya setiap orang itu bukan berarti dia belum nikah, bukan berarti dia punya nggak punya masalah. Masalah itu pasti ada gitu loh. Gitu. Rambut saya juga beruban karena banyak masalahnya. Nah ini poin salah satu negatif vibe-nya dari dokter Bapak Ibu semua yang belum S3 itu, pilihannya cuma 2 ya. Kalau nggak rambutnya botak, rambutnya putih. Katanya Kang Deddy belum 30 udah putih gitu ya. Jadi emang masalah juga. Bukan putih Pak, ini tuh sebetulnya meninggalkan dunia kegelapan. Oh betul, dunia hitam ini masuk ke dunia putih ya, bersuci. Tapi dulu juga saya putih juga, terus sudah lulus jadi hitam balik lagi normal. Luar biasa itu efek dari S3 itu. Damage-nya ada lah. Termasuk kurang tidur juga ya. Iya. Tapi sama ya, kurang tidur juga ya. Nah ini nggak tahu ya, mungkin kalau saya sejak saya S3 sampai sekarang tidur saya tetap jam 10. Jadi tapi bangunnya lebih pagi. Kadang saya tidur jam 9 tapi bangun saya jam 3 udah mulai. Jam 2, jam 3, jam 2:30 saya udah mulai nulis sampai jam ya kepotong sholat segala macam ya. Sampai jam 6 persiap ke kampus sudah gitu. Jadi saya nulis kebanyakan malam dan sore gitu. Oke deh. Ini kalau saya lihat nih ya kan, ini ada komen aja sih ya ini. Oke. Bapak Ibu semua, kita sebelum kita akhiri nih ya, Kang Deddy, ini very short talk sebenarnya ya. Kita nggak mau panjang lebar karena ini biar Bapak Ibu semua bersemangat gitu ya, atau mungkin menuliskan komentar, atau bisa juga nge-follow Instagram saya gitu ya. Jadi di sana bisa nanya-nanya langsung juga. Karena banyak kok nanti yang akan kita share gitu ya dari beberapa narasumber. Nah, Kang Deddy sedikit closing statement deh ini buat memotivasi teman-teman semua yang mau sekolah apapun jenjangnya ya, S2, S3, S1 melalui jalur beasiswa. Ya, pada dasarnya yang saya temui gitu ya dari beberapa orang, terutama di daerah, itu mereka banyak yang pesimis, menganggap bahwa saya itu kan dari daerah, saya itu begini segala macam. Saya pikir itu tidak bisa dijadikan alasan. Artinya siapapun selama dia punya mimpi, selama dia persisten, dia bisa mencapai apapun yang dia mau gitu. Karena bayangin Pak, saya itu tadi saya katakan saya dari kampung. Di kampung saya SMP itu saya buat SMS itu saya harus bukan manjat sih, naik agak ke dekat atap. Kalau Telkomsel ada, kalau yang lain kan ya namanya anak SMP dulu kan kalau SMS yang nyari yang gratisan gitu ya. Dan itu nggak bisa, sinyal susah gitu. Kalau sekarang udah agak mendingan lah. Gitu. Tapi akhirnya ya bisa seperti ini karena kita punya apa ya? Selama kita punya tujuan yang jelas, punya niat yang jelas gitu ya, tujuannya apa, itu pasti bisa. Selama kita punya tekad, punya persistensi gitu ya, pasti bisa. Meskipun berat kan, harus istiqomah, tapi ya memang begitu. Karena ya istiqomah memang berat, karena yang ringan itu kan cuma istirahat. Emang S3 beda ya joknya itu. Oke lah, ya Bapak Ibu semua, tadi ada kata kunci persistence atau bahasa kerennya ngotot ya. Jadi ngotot itu emang betul ya, terutama untuk hal-hal yang baik gitu ya. Ini dari semua awardee ya, penerima beasiswa yang saya enggak hanya wawancara ya, maksudnya dari teman-teman saya itu memang punya kesamaan atau kemiripan sifat gitu ya. Ya enggak hanya 2 kemarin yang saya interview atau ajak ngobrol, tapi juga sebelumnya mereka punya ngotot itu, enggak pantang menyerah gitu ya. Terus gitu ya nyoba, dan karena stubbornnya mereka, kepala batunya mereka itu justru membuat mereka malah berhasil gitu ya. Iya, betul. Sukses gitu ya. Ini yang kemarin itu, yang paper saya yang diterima itu, saya itu 15. Itu adalah jurnal ke-15 yang saya masuki. Artinya sebelumnya ditolak semua. 14 kali saya ditolak. Tapi oleh top 5.
14 kali ditolak dan ke-15 berhasil. Masih mending Kang Dede daripada yang penemu lampu ya 999 kali gagalnya lampu baru nyala di percobaan ke-1000. Atau Mas Alfa Edison ya? Ya, tapi Memang impact-nya lebih gede sih. dalam artian kita gagal sekian kali pun nggak jadi masalah. Karena kegagalan itu akan kita terlupakan dengan euforia keberhasilan gitu. Itu santai aja lah. S3 luar biasa. Ini quote-quote baca buku semalam kayaknya. Ini luar biasa. Ini pasti yang nonton Mas Wenda juga ini kalah baca ini bukan. Oke. Oke deh. Ada lagi nggak yang mau disampaikan sebelum saya tutup nih? Takutnya udah pada ngantuk atau mungkin udah pada ini. Apa ya? Jelang sholat Mungkin zuhur kayaknya. nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan segala macam kita bisa sharing, bisa DM atau bisa tulis di komentar sini ya karena Pak Denny cukup aktif di YouTube, atau bisa DM Instagramnya Pak Denny, atau bisa follow Instagram saya juga. Nah, itu nggak dijamin fallback ya Bapak Ibu ya, hati-hati. Di fallback kok, asal DM dulu. Oh iya. Fallback dong. Oke, menarik. Nah, udah mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih banyak ya Kang Dede ya, dan sebagai penutup saya juga biasa ya seperti pekan lalu ini ada sedikit oleh-oleh dari saya sang penulis karena belum ada sponsor yang masuk ya. Kalau ada sponsor ya bisa ngasih lebih nih. Untuk sementara kebaca nggak sih ini? Ini buku yang nah mudah-mudahan kebaca ya. Ini buku yang saya tulis sih sebenarnya ya, Akuntabilitas Pasar Rakyat. Bapak Ibu bisa kalau mau baca mengenai riset menggunakan teori kualitatif tapi dalam bentuk buku itu bisa ambil buku saya, bisa langsung ke UPI Press ya, upi.press.edu ya kalau nggak salah, lupa saya nama iniannya websitenya, tapi nanti bisa diklik di sana gitu ya, bisa ngambil dari sana. Ya, terima kasih yang banyak ditulis saat di Inggris ya Pak ya? Ya ini yang saya ditulis di Inggris tapi case study-nya di Indonesia. Luar biasa sekali. Gitu, ini saya konversi dalam bentuk buku. Oke nih Kang Dede. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya semua, dan terima kasih banyak untuk Kang Dede dan semua para penonton setia channel Kang Denny Andriana. Dan jangan lupa untuk terus subscribe karena insya Allah ya kedepannya menarik, ada tokoh mahasiswa juga. Kalau Bapak Ibu mau Mojang Jajaka bisa juga kita panggil di sini ya, duta-duta dan sebagainya. Tapi intinya mungkin nanti ini Pak tips mengelola keuangan untuk awardee. Bapak ini kan basicnya keuangan. Benar juga ya, mengelola keuangan untuk awardee ini. Kenapa bisa living allowance tuh sering nggak cukup gitu ya, atau bagaimana bisa menabung lebih. Betul. Tapi saya dulu awal-awal nggak cukup juga sih karena belum tahu ya. Saya belum hafal di Inggris tuh biaya hidupnya berapa. Jadi 3 bulan tuh saya bingung nih, uang ternyata lebih mahal ini itu dan sebagainya. Oke deh, terima kasih banyak ya Kang Dede ya. Terima kasih banyak dan semuanya. Dan saya akhiri saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.